Assalamualaikum anak-anakku kelas 4B yang soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Bu Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, pada hari ini, pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Tahukah kamu, bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih harus dibiasakan. Karena apa? Karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Hidup bersih termasuk akhlak terpuji. Hidup bersih diperintahkan oleh agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadzafatu minal iman." Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Maksudnya apa ya? Orang yang beriman itu menjaga kebersihan, baik bersih badan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang hidup bersih. Suci artinya bebas dari najis. Bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hadas itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga ia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan lain-lain. Hadas besar adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga ia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci kembali. Contoh, haid atau nifas bagi perempuan, meninggal dunia, mimpi basah bagi laki-laki. Selanjutnya, najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni atau urin. Jenis najis itu ada 3. Yang pertama, najis ringan yang disebut mukhafafah, yaitu najis yang berupa air kencing anak laki-laki yang usianya belum ada 2 tahun, yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Cara menyucikannya dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Kedua, najis sedang atau mutawasitoh. Najis ini berupa darah, nanah, bangkai binatang darat berdarah, muntah, arak, dan kotoran hewan. Najis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, najis hukmiyah. Dibersihkan dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah. Dibersihkan dengan dibasuh hingga hilang wujud, bau, dan rasanya. Yang ketiga, najis berat atau mughaladoh. Najis ini disebabkan oleh anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan disiram air sebanyak 7 kali siraman. Dan salah satu siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Macam-macam toharoh adalah 1.
Mandi wajib dilakukan setelah melahirkan atau nifas, haid, dan mimpi basah. Yang kedua yaitu wudhu. Yang ketiga tayamum. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kamu istinja itu apa? Ya, istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil dan buang air besar. Dalam bahasa kita sehari-hari, istinja itu disebut sebagai cebok. Istinja dilakukan dengan menyiramkan air pada tempat bekas buang air sambil menggosokkannya hingga bersih. Selanjutnya, aku senang berwudu. Sebelum kita mengetahui bagaimana tata cara berwudu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa syarat dan rukunnya. Syarat sahnya wudu. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berwudu dengan air yang suci mensucikan. Ketiga, tamyiz artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang keempat, tidak berhadas besar. Yang kelima, mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Yang keenam, tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu adalah segala sesuatu yang dilakukan ketika kita berwudhu. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah berniat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Selanjutnya adalah niat wudhu. Marilah anak-anakku kita membaca niat wudhu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah tata cara berwudu. Dalam tata cara berwudu ini nanti akan ada tulisan wajib dan sunnah. Kalau wajib itu berarti harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka akan batal. Tapi kalau yang ada tulisannya sunnah itu berarti adalah boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan juga tidak akan mendapatkan dosa. Jadi yang pertama tata caranya adalah 1. Berniat di dalam hati. Apakah harus di dalam hati, Ibu? Boleh diucapkan ketika kalian itu merasa ragu-ragu atau was-was. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka 3 kali, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu. Keenam, membasuh kedua tangan dari ujung jari ke siku 3 kali hingga rata dan benar. Basuhlah yang kanan terlebih dahulu. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala. Yang kedelapan, mengusap bagian luar dalam telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu doa setelah wudhu. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang suci. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, tidur, buang angin, buang air kecil atau besar, menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya adalah tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai ganti dari wudhu atau mandi besar dengan berbagai syarat-syarat yang ditentukan atau sebab-sebabnya. Sebab-sebab diperbolehkan ke tayamum antara lain sakit, yaitu apabila sakitnya semakin parah apabila terkena air. Selanjutnya, sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, tidak ada air sama sekali. Yang keempat, ada air tetapi suhunya sangat dingin. Dan jika airnya digunakan, maka akan menimbulkan sakit. Selanjutnya ada air tetapi tempatnya jauh. Dan apabila ke tempat itu dan menyebabkan kehabisan waktu sholat. Yang selanjutnya ada air tetapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Berikut ini adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama, ada halangan untuk wudhu atau mandi sebab berpergian atau sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, sulit mendapatkan air dan tidak mendapatkannya. Yang keempat, menggunakan debu yang suci. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. Pertama, niat. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu. Mengusap kedua tangan tertib berurutan dengan rukunnya. Berikut ini hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air sebelum melakukan sholat. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Mari anak-anakku, kita membaca niat tayamum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara tayamum. Yang pertama, mengambil debu suci, menghadaplah ke kiblat dan berniat. Setelah tangan menyentuh debu, kemudian tangan ditepukan 1 kali atau ditiup. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada wajah. Selanjutnya, ambil debu suci dan tepukan 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar, seperti pada gambar. Lalu usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Kemudian usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.